Oke, halo semuanya. Selamat datang lagi di channel Naufal Testament bersama saya Naufal Rakaputra. Kali ini kita masuk series baru tentang tutorial Cisco Packet Tracer. Kita mulai dari level pemula sampai level advance. Nah, apa itu Cisco Packet Tracer? Yang dimana Cisco Packet Tracer ini adalah sebuah simulasi untuk router Cisco, perangkat-perangkat Cisco seperti switch, router, PC, dan lain-lain. Nah, yang dimana nanti kita bisa mensimulasikan bagaimana jaringan tersebut bisa dialirkan gitu. Mungkin kita langsung saja mulai di tutorial pertama ini tentang dasar-dasar dari Cisco Packet Tracer itu sendiri, yang dimana kita bakalan belajar tentang tampilan interface, jenis device, kabel, dan workspace yang ada di sini, fungsinya apa-apa aja, dan cara memilih kabel yang tepat. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Oke, kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer. Di toolbar atas ini ada file, edit, option, view, tools, extension, window help. Nah, ini adalah toolbar kita yang paling utama. Ya, ini ribbon. Maksudnya ini ribbon. Yang dimana di sini untuk file kita bisa new, open, open sample, recent file, dan save, print. Ini biasanya berkaitan dengan file yang bakalan kita bikin atau project. Nah, ini edit bisa kita copy, paste, undo, redo. Yang dimana ini adalah jika kita melakukan untuk pengopian device atau jaringan tertentu, kita bisa copy, paste, bisa undo dan redo. Nah, untuk option kita ada preferences. Nah, di sini biasanya untuk bagi teman-teman yang pengen nggak ada animasi, nggak ada suaranya, nggak ada lihat model atau segala macam, kita bisa lihat dan preferensi di sini sendiri. Lalu ada lagi algorithm setting. Nah, ini buat ngekontrol seberapa maksimum number connection to TCP. Nah, ini lebih advance lagi karena defaultnya udah bener, tak perlu kita atur-atur lagi. Dan user profile dan view command log. Lalu selanjutnya ada view, kita bisa zoom in, zoom out, zoom reset. Yang dimana ini dari besar, dari kecil jaringan kita. Bisa juga toolbar. Nah, toolbar ini kenapa ada 3 di sini? Main toolbar, secondary toolbar, dan bottom. Nah, ini main toolbar. Nah, ini secondary toolbar. Nah, di bawah ini baru bottom toolbar. Untuk extension kita nggak perlu. Ini bakalan tambahan-tambahan doang. Dan window ini full screen, kita udah di full screen ya guys ya. Hmm. Kalau ini kan masih segmented ya. Ya udah, kita full screen aja biar teman-teman juga jelas. Lalu help untuk bantuan. Nah, ini adalah main toolbar kita. Di sini kita bisa new, open, save, print, set name email, activity wizard, dan ya hampir mirip lah dengan yang di atas. Dan ini adalah secondary toolbar yang dimana ini bisa kita select, inspect, delete, resize, place note, draw line. Nah, ini kita bakal banyak perlu di sini. Ini buat ngapus device, ini buat select device. Nah, ini untuk inspect apakah bisa atau tidak. Ini resize bisa kita atur juga berapa besarnya. Dan ini yang pasti kita sering gunain biar logical kita bisa jalan. Nah, ini biasanya untuk simple PDU dan kompleks PDU ini adalah untuk pengiriman data. Yang dimana nanti kita bisa mengirimkan data apakah sukses atau fail gitu. Nah, ini logical dan physical. Logical pasti bentuknya cuman topologinya aja. Sedangkan kalau physical kita bisa kayak membangun sebuah kota gitu. Jadi kayak explain, bikin gedung-gedungnya juga, bikin tambahan apa gitu. Nah, tapi kita karena untuk tutorial dasar ya udah logical aja. Karena kita tidak perlu bikin mapping-mapping yang misalnya untuk teknik sipil, untuk bekerja sama dengan kita nggak perlu.
Nah, untuk di bagian sebelah kanan ini ada redo dan ini adalah add connection buat cloud. Untuk cluster ya. Kita nggak perlu buat pengelompokan. Dan ini background image jika perlu. Kayaknya kita nggak perlu juga. Dan ini adalah environment yang dimana environment kita udah jalan dalam buat ini ngatur-ngatur ya apalah gitu. Misalnya teman-teman pengen bikin kayak fisikalnya terlalu panas, terlalu dingin, terlalu ini gravitasi beda-beda atau waternya kayak gimana ininya apa kelembapan, level radiasi. Nah, ini environment ini kita nggak perlu terlalu detail. Dan ini yang angka ini adalah udah berapa jam device tersebut hidup gitu. Maksud saya ini waktu hari gitu, waktu hari salah. Jadi ini adalah jam berapa di pukul berapa gitu. Itu maksud saya. Mungkin ini time. Nah, ini baru yang saya maksud dengan device. Jadi udah berapa lama konfigurasi networknya kita bisa ulang atur lagi kita bisa ngatur lagi. Yes. Lalu kita juga bisa percepat 30 detik, bisa juga. Ini buat reset device-nya, reset reset di network, tapi time-nya tidak bakal berubah gitu. Nah, ini juga di bottom ini real time, ini real time, ini simulasi. Simulasi ini bakalan banyak kayak bertahap-tahap. Sedangkan real time kita hanya perlu berhasil atau tidak. Nah, gitu. Lalu di bagian kiri bawah ini adalah device-device kita. Di sini ada network device, ininya router, switch, hub, dan lain-lain. One emulation, security, wireless device, hub, switch, router. Lalu juga ada di end device itu adalah semua perangkat akhir. End device, home. Nah, ini speaker ini maksudnya saya, ini cuman interiornya aja, lalu smart city-nya bagaimana, lalu industrialnya bagaimana, dan nanti power grid-nya gimana, ada tenaga angin kah, tenaga ini kah. Nah, ini kompleks banget, kita hanya butuh buat network device dan end device-nya gimana, udah. Komponennya ini ada MCU, CBC, IoT thing buat sensor segala macam, ini udah kayak IoT kita kalau buat Cisco. Lalu di connection kita ada juga ini adalah jenis-jenis kabel yang bisa kita pakai. Di sini ada USB, ada IoT custom kabel, ada octal, ada DTA, ada DCA serial, ini koaksial, ini phone, ini fiber, ini Cooper crossover, dan ini Cooper straight talk. Ini ada konsol lagi, dan ini adalah auto choose connection type yang dimana nanti kita bisa bikin auto jika teman-teman pengen misalnya ini pasti cocoknya ke sini sini ke sini, tinggal tekan auto aja biar auto connecting. Tapi untuk pertama kali kita pasti bakalan perlu untuk straight stroke dan crossover. Nah, apa bedanya bang? Untuk bedanya kabel itu sendiri, jika kamu straight talk itu adalah untuk device yang berbeda. Jadi dari PC ke switch kita pakai straight talk, bisa juga untuk switch ke router, bisa juga server ke switch, server ke router dan sebagainya. Nah, contoh penggunaannya bisa kita masuk ke tutorial nanti. Lalu ada lagi crossover. Nah, crossover ini untuk sama device, misalnya dari PC ke PC, switch ke switch, router ke router. Nah, kita menggunakan crossover karena perangkatnya sama. Jadi, gampangnya kalau beda device straight talk, kalau sama device crossover. Tapi kita juga bisa menggunakan auto connection ini, yang dimana nantinya beda device sama device bakalan dikasih tahu dan langsung dikonekin aja gitu. Tapi untuk paham dasarnya kita coba manual dulu. Nah, untuk di sini ada skenario.
Ini skenario ini kita bisa bikin tambah baru, tambah baru, tambah baru. Jika ini gimana, jika ini gimana. Nah, new delete ini kita mau nambahin apa, misalnya skenario apa gitu. Nah, ini nanti kita lakukan. Dan ini ada juga tombol, ini juga ada tabel hasil connecting. Nanti ini kita bakalan ngerti jika kita udah mulai connecting. Tapi untuk dasar, untuk pengujian sementara, mari kita coba penghubungan dua PC dengan crossover. Kita bisa masukkan PC. Jadi tinggal di drag and drop juga bisa, pencet lalu tekan juga bisa. Lalu kita pakai crossover. Kita masukkan ke fast ethernet 0, lalu ke fast ethernet 0. Karena PC cuman bisa satu port LAN. Tapi kalian bisa juga buat custom, ini perlu berapa port, berapa. Tapi untuk pertama kita simple aja dulu, portnya cuma satu untuk defaultnya. Nah, ini udah ada tanda hijau-hijau, berarti sebenarnya udah hidup. Tapi kita nggak tahu nih udah connect apa belum. Untuk pengetesan kita bisa tekan simple PDU. Kita coba ini ke sini. Pasti bakalan bilang PC1 has not functional port. Karena kita belum ada untuk pemasangan IP. Nah, buat masang IP gimana bang? Kita tekan aja device-nya. Lalu kalian bisa juga di sini config. Kalau buat setup cepat di config aja. Tapi di sini juga ada command prompt, ada juga IP configuration. Ini terlalu lengkap untuk fiturnya. Teman-teman juga bisa web browser di sini, ada juga email, ada juga PPOE, firewall, IP firewall, proxy Bluetooth. Nah, jadi beneran kayak laptop atau HP, kayak PC kita pada umumnya. Kita bisa ngatur-ngatur ini, ngatur ini, ngatur ini. Dan ini juga ada PC wireless jika teman-teman nanti masukin modul wireless. Nah, gitu. Tapi untuk pertama kita bisa masuk IP configuration dari sini juga, tapi dari config juga bisa. Langsung aja dari sini juga bisa. Dan di sini juga ada pemrograman, gila. Berarti misalnya mau ngoding kayak gimana, terus dimasukin ke file, nanti bisa. Tapi untuk IP konfigurasi pertama kita bakalan interface kita pilih cuman ini doang, FN0, karena itu doang yang defaultnya. Kita cobain static 192.168.101. Lalu subnet masknya sama, gateway kita 192.168.101. Dan server kita bikin 192.168.101. Lalu IP6-nya kita skip saja karena kita nggak perlu. Oke, harusnya ini udah keset 192.168.101. Lalu jangan lupa juga di PC1 kita bikin, karena kalau nggak dibikin ya nggak hidup, nggak bakalan connect. Di sini kita bisa juga masukin 192.168.102. Subnet masknya sama. Nah, ini membuat cara cepat ya, kita bisa interface dari sini saja. Tapi kalau mau dari desktop dan IP configuration biar lebih lengkap, kita juga bisa. Nah, ini misalnya gateway kita ganti juga deh 192.168.101. Lalu DNS-nya juga 192.168.101. Udah. Ini IP-nya 192.168.101. Ini 192.168.102. Buat pengetesan kita klik aja P atau ini shortcutnya P ya. Lalu kita klik ini dan ke sini. Nah, ini dia yang saya maksud dengan tabel statusnya. Ya, dimana ini fire, saya juga nggak ngerti maksudnya. Tekan mungkin. Lalu last statusnya successful. Kita bisa lihat juga source-nya dari mana, dari PC0 ke PC1 tadi, destination-nya PC1.
type-nya ICMP, ini adalah protokol yang kita gunain ya, jenisnya gitu ICMP, dan colornya ini color penanda ini ya, penanda jaringannya maksudnya ya. Real time-nya kita dapat status successful, berarti ini bisa ngeping. Kita juga bisa tutorial ngepingnya dari sini, juga bisa dari command prompt. Misalnya kita mau ping 192.168.102 juga bakalan berhasil TTL. Baik gitu juga sebaliknya ya guys ya. Sebaliknya harusnya juga kayak gitu. Kenapa VPN? Nah, ini harusnya juga bisa di command prompt. Ping 192.168.101. Oke. Dan ya, untuk pengenalan dasar dan topologi 2 PC mungkin sudah berhasil kita laksanakan, sudah berhasil kita lakukan. Untuk kesederhanaan memang kayak gini. Kita udah ngerti fiturnya kayak gimana. Mungkin teman-teman bisa gali lagi, bisa lihat dokumentasinya bakalan apa. Dan ini masih harusnya harusnya ini masih banyak fitur yang bisa kalian gunakan, bisa untuk jadi fisikal maupun logikal. Kita bisa menggunakan ini dengan sempurna gitu. Mungkin sekian saja untuk tutorial kita kali ini. Like dan share jika kalian suka, dan share ke teman-teman yang kalian membutuhkan ini, karena ini series baru. Mungkin mudah-mudahan sampai 23 ya, kemungkinan ini 23 konsep bakalan saya ajarkan, dari pemula banget sampai advance banget gitu. Nah, sampai kita nantinya bakalan bikin project satu universitas misalnya kan. Satu universitas ini dapat IP dari ISP, lalu ke router, lalu alirin per gedung, per segala macam, dan dengan fitur-fitur yang lengkap misalnya dengan web server, email server, dan segala macam. Tapi kita belajar satu persatu, kita gabungkan semua project yang sudah kita bikin sebelumnya, kita bikin di dalam materi, tapi ini tugas akhir kita full semua bakalan kita gunain. Tapi untuk pertama kita cuman belajar ini dulu. Ini adalah episode pertama, dan makanya terus ikutin, like, share jika kalian suka, dan subscribe, please subscribe. Gua ingin 2025 1000 subscriber. Nah, sekian, terima kasih teman-teman, dan saya Navara Kaputra dari Novel Entertainment pamit undur diri. Sampai jumpa.